teman-teman semua, berikut ini adalah pengalaman dari peserta UTBK UKP PPG tahun 2024 yang salah satunya adalah teman saya sendiri. Yang pertama, bahwa soal UTBK itu terdiri dari 50 butir soal, di mana 15 soal itu adalah SGT dan 35 soal itu adalah soal PCK. Berikutnya teman-teman, waktunya itu adalah 120 menit ya, global untuk 50 butir soal UTBK tersebut ya. Berarti kurang lebih teman-teman dapat waktu 2,4 menit per soal. Nah teman-teman, informasinya adalah kedua jenis soal tersebut atau kedua jenis tes tersebut ya, baik SGT dan PCK, itu digabung menjadi satu kesatuan ya. Tapi informasinya adalah SGT duluan kalau dilihat dari jenis soalnya ya. Tidak lagi adalah 15 SGT kemudian 35 soal PCK. Jadi bukan terpisah ya, tetapi sekali lagi menjadi satu kesatuan. Jadi teman-teman tidak usah berpikir apakah 15 soal ini adalah SGT kemudian 35 soal ini adalah PCK. Jadi yang teman-teman lakukan adalah ya, mengerjakan soal sebaik-baiknya, apakah itu SGT ataupun soal PCK. Jadi teman-teman sekali lagi jangan memikirkan ya, ini soal SGT atau ini adalah PCK. Jadi yang teman-teman pikirkan adalah mana opsi jawaban yang terbaik untuk soal yang tampil di layar. Berikutnya teman-teman ya, informasi dari peserta UTBK itu adalah teman-teman diharapkan menyisakan waktu kurang lebih 5 menit untuk di bagian akhir. Jadi 5 menit ini adalah untuk mengecek secara keseluruhan, termasuk juga adalah mengklik selesai dan konfirmasi selesai. Jadi jangan lupa nanti setelah teman-teman mengerjakan soal UTBK, jangan sampai teman-teman tidak klik selesai ataupun tidak klik konfirmasi selesai. Supaya sekali lagi ya, jawaban teman-teman itu terekam oleh sistem di UKIN ya, atau di BP3. Jadi jangan sampai teman-teman mengerjakan soal tetapi tidak tersimpan, walaupun informasinya adalah ini akan tersimpan secara otomatis. Tetapi kalau menurut saya ya, teman-teman sebaiknya ya sisakan waktu 5 menit untuk konfirmasi klik selesai. Nah teman-teman, kalau teman-teman sudah klik konfirmasi selesai, maka teman-teman baru masuk ke tes berikutnya, yaitu ke laporan studi kasus ya. Jadi setelah 120 menit ini selesai, teman-teman klik selesai, baru lanjut ke studi kasus ya. Nah, untuk di laporan studi kasus, seperti yang sudah kita bagikan di video-video sebelumnya, bahwa di studi kasus teman-teman akan mengisi 4 poin ya. 4 poin. Apa masalahnya, apa solusinya, apa yang sudah dikerjakan, hasilnya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir teman-teman juga sudah pegang itu ya. Di channel saya sekali lagi sudah cara membuat laporan studi kasus, teman-teman bisa lihat. Jadi di sini teman-teman mengisi 4 poin, tetapi pastinya adalah teman-teman mengisi maksimal 600 kata. Ya, ini informasinya ya dari mereka yang sudah pernah mengerjakan studi kasus ya. Dan minimal itulah 350 kata. Nah, di sistem ujian ini tidak langsung terhitung jumlah kata ya. Jadi teman-teman tidak bisa melihat berapa kata yang sudah teman-teman ketikkan di sistem ya. Nah, untuk itu maka menurut saya teman-teman harus menyiapkan sebelumnya laporan studi kasusnya ya. Jadi sekali lagi silakan siapkan dengan baik laporan studi kasusnya, sehingga nanti pada saat UTBK ya, teman-teman sudah ingat ya apa masalahnya yang teman-teman akan ambil, solusinya sudah teman-teman kerjakan seperti apa, hasilnya bagaimana dan seperti apa. Berikutnya seperti juga sudah kita informasikan di sebelumnya, bahwa waktu mengerjakan studi kasus itu adalah 30 menit ya. 30 menit untuk 4 poin tersebut. Jadi 30 menit ini tidak waktu yang lama ya teman-teman ya. Dalam sesi ujian ini tidak lama. Jadi teman-teman harus memang benar-benar menyiapkan waktunya ataupun menyiapkan jawabannya, sehingga teman-teman tinggal mengetik, menambahkan dan lain sebagainya pada saat UTBK atau mengisi laporan studi kasus. Berikutnya teman-teman, kalau sudah selesai mengerjakan laporan studi kasus, jangan dibiarkan begitu saja. Ya, ini informasinya, teman-teman harus menggerakkan kursor ke bawah. Supaya apa? Supaya teman-teman melihat menu konfirmasi selesai. Jadi ini banyak ya kemarin itu informasinya adalah, jadi ketika mereka sudah mengisi laporan studi kasus, jadi kursornya diberikan. Kenapa? Klik tombol selesai itu nggak terlihat di layar.
Jadi harus digerakkan ke bawah, baru di kanan bawah itu ada konfirmasi selesai. Jadi teman-teman juga harus mengkonfirmasi selesai. Jadi kalau teman-teman tidak konfirmasi selesai, maka kemungkinan laporan studi kasus yang telah teman-teman ketikkan atau telah teman-teman buat itu tidak tersimpan dan tidak terkirim ke panitia. Sehingga teman-teman harus mengulang kembali. Informasinya ada remedi ya untuk laporan studi kasus. Ini informasi dari peserta ya. Nah, tetapi jangan sampai teman-teman mengikuti remedi ya atau mengulang ya. Tidak tahu ini pas apa ya, ini resmi atau tidak ya. Saya tidak tahu itu, tetapi informasi di lapangan seperti itu ya. Nah, sekali lagi teman-teman, untuk di laporan studi kasus jangan lupa klik juga laporan atau konfirmasi selesai yang informasinya ada di kanan bawah, jangan sampai lupa. Sekali lagi teman-teman harus menyisakan waktu 5 menit untuk mengecek secara keseluruhan dan klik selesai ataupun konfirmasi selesai. Kalau sudah selesai maka teman-teman sudah aman ya untuk UTBK-nya. Nah, pelajaran apa yang bisa diambil dari hasil ini ya teman-teman semua ya? Menurut saya teman-teman sebelum mengikuti tes, teman-teman harus berdoa terlebih dahulu. Jangan sampai teman-teman mengerjakan tes tanpa berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, tes SGT dan tes PCK itu adalah tes pilihan ganda. Jadi teman-teman harus memastikan di 3 atau 5 menit sebelum ujian berakhir bahwa semua butir sudah ada jawabannya. Jangan sampai ada butir kosong. Kenapa demikian? Karena ini adalah tes pilihan ganda. Siapa tahu yang teman-teman klik itu adalah jawaban yang benar atau kunci jawabannya, sehingga teman-teman mendapatkan nilai yang maksimal. Tidak ada pengurangan nilai ketika teman-teman mengklik jawaban yang salah. Jadi sekali lagi, untuk itu jangan sampai ada butir yang kosong untuk tes SGT dan tes PCK. Berikutnya, untuk laporan studi kasus, teman-teman sekali lagi siapkan dari rumah, pelajari, hafalkan dari rumah. Sehingga waktu mengerjakan studi kasus 30 menit, teman-teman akan cukup untuk mengisi 4 poin laporan studi kasus. Dan sekali lagi, cari pojok kanan bawah untuk klik konfirmasi selesai. Ya, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, itu adalah testimoni ataupun informasi dari salah satu peserta UTBK untuk UKP PPG tahun 2024. Terima kasih, semoga teman-teman lulus semua.